bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin. Yang terakhir yaitu adalah musnad. Dia ada musnad, ada musnad ilaih. Kalau istilah balaghiyin, mereka pakai istilah mahkum alaih sama mahkum bih. Kalau istilah manatigah, mereka pakai istilah mahmul sama maudhu'. Ini sama maknanya ini, gak ada beda. Bahasa Indonesianya, biar gampang loh, kita kembali ke bahasa Indonesia dulu. Yaitu adalah bahan bahasan sama apa yang kita bahas di dalam pembahasan tersebut. Contohnya ya, kita kasih contoh. Apa pembahasan kita hari ini? Pembahasan kita hari ini yaitu adalah tentang Z, misalnya ya. Berarti apa? Z ini adalah pembahasan kita. Apa Z ini? Oh, Z ini orangnya pinter. Oh, Z ini orangnya faqih. Oh, Z ini orangnya nahwi. Dia luar biasa, semua daripada ilmu mencakup. Berarti apa? Ini namanya pembahasan dan ini apa yang dibahas. Nah, ini secara bahasa Arab namanya pembahasan itu namanya maudhu'. Mahmul yaitulah apa yang kita bahas di sana. Ini istilah manatigah. Kalau istilah nahwiyin, pembahasan atau maudhu' ini yaitulah musnad ilaih. Musnad ilaih. Musnad itulah apa yang kita bahas. Coba kita lihat ya. Zaidun qama. Z sudah berdiri. Berarti apa? Z yang kita bahas dan dia berdiri. Berarti apa? Z adalah musnad ilaih atau maudhu'. Jelas itu ya. Dan qama adalah apa? Musnad atau mahmul. Jelas itu ya. Para nahwiyin dia memakai kata-kata musnad ilaih sama musnad. Kenapa? Seperti ini. Kalau kita katakan Zaidun qama tadi, apa berarti? Asnadtal qiyama ila Zaidin. Telah kita sandarkan atau kita nisbahkan suatu kejadian yang telah berdiri kepada siapa? Kepada Z. Makanya musnad ilaih namanya. Li'annaka asnadta ilaihi al-qiyama. Berarti ini qiyam adalah musnad. Coba kita balik ya. Qama Zaidun. Apa maknanya? Asnadta al-qiyama ila Zaidin juga. Dalam artian apa? Musnad ilaih itu ada dua. Yaitulah mubtada atau fa'il. Khabar itu musnad. Jelas itu ya. Fi'il itu musnad. Makanya alamatul isim yaitulah musnad ilaih, bukan musnad. Nah, terus gimana Ibn Malik bilang seperti itu? Wa musnadin. Maka kita katakan yang dimaksud dengan Ibn Malik musnadin ay musnad ilaih. Jelas bukan musnad. Karena kita tahu tadi sudah. Kalau musnad itu bukan alamat khusus lil isim. Musnad itu bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke isim. Seperti tadi. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Asnadtal qiyama ila Zaidin. Berarti apa? Zaid adalah musnad ilaih, isim ya. Al-qiyam isim juga musnadnya. Tapi kalau kita katakan Zaidun qama, asnadta ila Zaidin al-qiyam, kita katakan musnadnya fi'il. Atau kita balik, qama Zaidun, asnadtal qiyama ila Zaidin, qamanya fi'il. Musnad ilaihnya yaitulah fa'il, yaitulah isim. Makanya musnad ilaih itu pasti isim sudah. Tapi kalau musnad belum tentu isim. Terkadang fi'il, terkadang isim dan lain sebagainya. Di isnad alamat domir tadi isnadnya. Isnad ya. Yang dimaksud isnad ilaih. Karena seperti kita terangkan tadi, kalau isnad itu nggak khusus daripada isim. Jelas. Jadi kata-kata musannif apa? Wa musnadin maksudnya apa? Musnad ilaih. Nah, kembali kita ke istilah balaghiyah sekarang. Apa istilah ulama balaghah? Yaitulah mahkum alaih, mahkum bih. Zaidun qaimun. Hakamta ala Zaidin bil qiyam. Telah engkau hukumi atas Zaid bahwasanya dia berdiri. Ada mahkum alaih, ada mahkum bih. Makanya mahkum bih itu masuk ke semua, fi'il atau isim. Tapi kalau mahkum alaih khusus isim. Kalau istilah manatigah ini, karena mereka ilmu logika, makanya istilahnya bukan pakai musnad ilaih, mahkum alaih dan sebagainya. Mereka secara logika. Siapa pembahasan? Itu yang ada yang harus kita gambarkan sekarang di logika kita apa? Maudhu'nya dulu. Gimana maudhu' ini? Kejadiannya apa aja yang terjadi kepada diri Z? Paham itu ya? Makanya mereka nggak pakai istilah mahkum alaih, mahkum bih. Soalnya ilmu logika. Jadi yang penting di logika kita ada masuk dulu zat yang bakalan kita bahas. Jelas itu ya? Nahu apa nahu? Oh, nahu yaitulah ilmu alatin yu'inut talabata ala qiraatil kitab. Jelas itu ya? Berarti apa? Nahu adalah maudhu'. Mahmulnya yaitulah kita mengkhabarkan bahwasanya kitab ini membantu bagi orang-orang untuk membaca daripada kitab. Jelas itu ya? Nah,
Mafhum itu ya? Antara istilah ini. Jadi apa? Wa musnadin ay musnad ilaih. Apa kata beliau? Lil ismi tamyizun hasal. Tamyizun lil ismi hasala bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin. Jelas itu ya? Cara kita membedakan antara isim dengan fi'il yaitulah seperti yang kita terangkan. Qala Ibn Hisham ketika menerangkan daripada alamat isim yaitulah musnad ilaih. Kata beliau, wa hadza anfa'ul alamati lil isim. Ini kata beliau paling berfaedah maknanya, alamat daripada isim. Karena apa? Karena kalau kita teliti, misalnya di dalam kita katakan darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan. Saya pukul Zaid. Darabtu apa? Fa'il. Fa'il harus isim ya. Apa alamat isimnya? Alif lam? Bukan. Tanwin? Bukan. Dimasuki harf jar? Bukan. Dimasuki nida? Enggak. Apa alamatnya? Musnad ilaih. Nggak ada alamat lain kata beliau kecuali musnad ilaih. Makanya anfa'ul alamat. Kalau nggak ada musnad ilaih, kita nggak bisa ngomong ini. Apa alamat daripada tak di dalam darabtu? Hakadha galahu Ibn Hisham di syarah beliau Alal Ghatar dan apa namanya Sudur.